Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulida Putra dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan teknik dari penulisan karya ilmiah. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih karya ilmiah itu. Jadi, karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan karangan, pernyataan, atau gagasan orang lain menyajikan data dan fakta hasil penelitiannya. Ditulis menurut metode dan sistematika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, teman-teman. Jadi itu adalah pengertian dari karya tulis ilmiah. Lalu apa saja sih ciri-ciri karya ilmiah itu ya? Yang pertama adalah logis, yang kedua sistematis, yang ketiga objektif, dan yang terakhir ini adalah etis. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video ini baik-baik agar ilmunya bisa berkah ke kalian. Penentuan judul. Gimana sih cara kita untuk menentukan judul? Jadi yang pertama itu singkat. Judul itu harus singkat. Judul itu jangan panjang sekali, jangan. Yang kedua, mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel Anda. Lalu yang ketiga, deskriptif dan informatif. Yang terakhir itu lebih baik judul itu diperkirakan dan ditetapkan tuh pada saat setelah seluruh makalah naskah Anda itu selesai. Yang kedua ini ada abstrak dan kata kunci. Abstrak ini apa sih? Abstrak itu merupakan ringkasan keseluruhan artikel. Harus menarik abstrak itu. Lalu meliputi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Berkisar antara 100 hingga 300-200 kata tergantung gaya selingkung. Lalu biasanya ditutup dengan kata kunci. Kata kunci sebaiknya menggambarkan aspek masalah yang diteliti. Jumlah kata kunci umumnya terdiri atas 3-8 kata yang dapat disusun dalam fase pendek. Sering dipilih dengan tidak mengulang judul. Diperbolehkan menggunakan kata yang sama sekali tidak muncul dalam keseluruhan artikel. Lalu, sistematika penulisan dari karya ilmiah ini bagaimana sih? Nah, karya ilmiah ini dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu penelitian dan non-penelitian. Sistematika penulisan dari penelitian yaitu pertama ada judul, abstrak, pendahuluan, latar belakang, landasan teori, tujuan penelitian, pemecahan masalah, metode penelitian, hasil penelitian, temuan dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Lalu yang non-penelitian bagaimana sistematikanya? Yang pertama ada judul, abstrak, pendahuluan atau latar belakang, isi yang terkait dengan kajian literatur dan pembahasan, lalu penutup, kesimpulan, dan daftar pustaka. Setelah kita mengetahui bagaimana sih sistematika penulisan dari karya ilmiah, pasti kita akan bingung bagaimana sih cara kita untuk mengatur tulisannya. Jadi yang pertama ada spasi atau jarak baris penulisan. Spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi itu menentukan jarak baris penulisan atau spasinya 1,5 spasi. Lalu spasi atau jarak baris penulisan untuk kutipan langsung, judul gambar, judul tabel, daftar pustaka adalah jaraknya 1 spasi ke bawah. Spasi atau jarak baris penulisan untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar istilah adalah berjarak 1 spasi dengan jeda 1 baris untuk bagiannya. Ukuran margin atau batas tepi. Ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah secara umum menggunakan formasi 4-4-3-3 atau 4 cm untuk margin ke kiri dan margin ke atas, serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Tetapi beberapa perguruan tinggi menerapkan ketentuan ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah dengan formasi 4-3-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri, serta 3 cm untuk margin atas, kanan, dan bawah. Penomoran halaman. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah adalah terkait dengan ketentuan penomoran halaman dan tata letaknya. Yang pertama, ada angka Romawi kecil. Digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah seperti halaman judul hingga abstraksi.
Yang kedua ada angka biasa, digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman pada halaman setiap bab. Penomoran halaman ditulis pada bagian kanan bawah. Nah, mengutip itu ada dengan dua cara teman-teman, yaitu mengutip secara langsung dan mengutip secara tidak langsung. Berikut penjelasannya. Kutipan langsung. Cara melakukan kutipan langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kutipan 4 baris atau kurang namanya langsung pendek. Dikutip apa adanya. Diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis. Jarak baris kutipan 2 spasi sesuai dengan jarak spasi paparan. Dibubuhi dengan tanda kutip. Sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Jika berbahasa lain, asing atau daerah, kutipan ditulis dimiringkan. Jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian itu dengan tanda titik sebanyak 3 buah jika yang dihilangkan di awal atau di tengah kutipan, dan 4 titik jika di bagian akhir kalimat. Lebih dari 4 baris atau langsung panjang, dikutip apa adanya, dipisahkan dari teks paparan penulis dalam format paragraf di bawah paparan penulis, jarak baris kutipan 1 spasi, sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Jika berbahasa lain atau asing daerah, kutipan harus dimiringkan. Kutipan tidak langsung. Cara melakukan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan redaksi dari penulis sendiri atau parafrasa. Yang kedua, mencantumkan sumber, yaitu nama penulis, tahun, dan halaman. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Alur penulisannya adalah yang pertama, penulisan nama pengarang dimulai dari nama belakang, kemudian diikuti tanda koma dan nama depan. Yang kedua, gelar tidak perlu dicantumkan. Yang ketiga, jika terdapat lebih dari 1 pengarang, maka hanya nama pengarang pertama saja yang dibalik, pengarang kedua tidak perlu dibalik. Yang keempat, diurutkan sesuai abjad. Dan yang kelima, jika mengambil dari internet, tidak diperbolehkan mengambil dari Blogspot dan WordPress. Lalu cara membuatnya untuk buku, bisa nama penulis dibalik, titik, judul, titik, kota, titik 2, penerbit, titik, tahun. Lalu untuk jurnal, bisa nama penulis dibalik, titik, tanda kutip judul, titik, nama jurnal, titik, volume, titik, nomor, titik, bulan, titik, tahun. Untuk majalah, formatnya bisa nama penulis, titik, tanda kutip judul, titik, nama majalah, titik, edisi, titik, bulan, titik, tahun. Untuk internet, formatnya bisa nama penulis, titik, tanda kutip judul, titik, nama web, koma, tanggal penulisan, koma, diakses tanggal, bulan, tahun, disertai link. Lalu untuk skripsi, tesis, dan disertasi, formatnya bisa nama penulis, titik, tanda kutip judul, titik, skripsi, titik 2, nama perguruan tinggi, titik, kota, titik, tahun. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.